Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita Islam, menjalani hidup semestinya sebagai hamba Allah dan semestinya sebagai umat dari beliau yang mulia. Sahabat dimanapun berada di hari ini, di sore hari ini, kembali kita jumpa sesi tema yang masih sama, teman-teman sekalian. Kenapa tema ini kita harus angkat? Ya karena telah berlalu tema-tema berat, namun tak ada yang dari non-Islam yang bisa menjabarkan iman mereka berdasarkan dengan data dalil yang ada. Maka kita turunkan levelnya. Mudah-mudahan dengan tema ini saudara-saudara kita non-muslim bisa menjelaskan kepada kita terkait dengan utusan Tuhan yang kemudian menjadi hamba Tuhan lalu dituhankan oleh mereka orang-orang Kristen. Al-Quranul Karim menjelaskan terkait dengan utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah. Di dalam Al-Quran surah Maryam, Bismillahirrahmanirrahim, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkanku untuk melaksanakan ibadah serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Wa barran biwalidai wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku serta dia menjadikan aku sebagai orang yang tidak sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan dilimpahkan kepadaku kiranya pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu cerminan Nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel, manusia hamba Allah yang diberi mukjizat kenabian. Tapi para pengikut orang Farisi ini menjadikan hamba Tuhan ini sebagai Tuhan. Kita ajak mereka, teman-teman kita, untuk menjelaskan. Halo, semangat sore. Halo, sore. Sore, Mbak Evi dari Kristen. Ya, Kristen benaran. Saya orang Kristen. Silakan buka kameranya, Mbak. Halo. Halo juga. Salam Ya. kenal Ibu. Salam kenal Lagi juga. kerja. Lagi di tempat kerja. Ya, Tapi saya baca tema yang di atas, Yesus hamba Tuhan or Tuhan. Itu sebenarnya kan kalau Bang Juma, teman-teman di sini yang ingin tahu tentang Yesus hamba Tuhan atau tidak, kalau dia di dunia, dia melayani dunia seperti hamba Tuhan.
Tetapi ketika dia mati dan naik ke surga, maka dia otomatis menjadi Tuhan 100%, dan jikalau dia di bumi dia menjadi manusia secara 100% untuk dunia gitu. Iya. Jadi 100% sebagai manusia. Dia melayani Iya. di dunia sebagai manusia. Jadi kalau seorang hamba itu disebut pelayan atau melayani itu menyatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia, dia bukan merendahkan dirinya, tapi merendah untuk manusia gitu. Seperti contoh kalau kita di masjid mungkin atau di gereja, kalau di dalam gereja itu kan ada petugas-petugas yang melayani jemaat-jemaat yang pada saat beribadah. Nah, Yesus itu adalah pelayan Tuhan secara universal, secara besar gitu. Jadi kalau saya sih kalau ditanya tentang validasi itu, tetapi karena kita orang Kristen, kami paham arti yang namanya hamba Tuhan dan apa artinya Tuhan. Jadi itu penjelasan saya saja. Saya minta terima kasih. Kalaupun mungkin ada yang kurang atau kurang berkenan, mungkin teman-teman kita yang kadang menolak karena mereka tidak ingin keberadaan Tuhan sebagai hamba Tuhan atau mengakui sebagai Tuhan. Jadi bagaimana bisa kalau kita menjelaskan itu kalau masih juga belum ada yang paham tentang hal-hal itu, tapi mungkin dibutuh Bang Juma butuh validasi. Mungkin akan sulit kalau kita pada dasar intinya kita sudah menutup diri gitu. Jadi itu pemahaman kita sebagai orang Kristen gitu, Bang Juma. Baik Bu. Ya. Sebenarnya saya membuka diri nih. Saya membuka diri untuk menerima pengajaran dari saudara-saudara saya Kristen. Cuman kan kemanusiaan saya meronta ketika Tuhan berubah menjadi hamba gitu. Ya, tetapi di dalam teologi Kristen, Yesus itu dipahami sebagai keduanya, Tuhan Allah dan hamba Tuhan, hamba Allah. Dia adalah yang merendahkan diri menjadi manusia, mengambil rupa hamba untuk melakukan kehendak Bapa, yang menyelamatkan manusia gitu. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia turun ke bumi, itu dia menjadikan dirinya sebagai manusia 100%, Bang Juma gitu. Ya, berarti itulah yang saya bilang, Ibu. Naluri kemanusiaan saya itu nggak bisa nerima gitu. Kenapa? Ketika Tuhan saya pencipta langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi bukan pencipta, yaitu menjadi makhluk, itu nurani kemanusiaan saya nggak bisa nerima. Bagaimana pencipta saya berubah menjadi ciptaan, bagaimana yang menghidupkan menjadi yang dihidupkan, bagaimana yang memberi, maha memberi menjadi yang diberi, yang menghidupkan malah dihidupkan. Tetapi itu tidak menjadi masalah menjadi masalah buat kita sebagai orang Kristen. Ya, itu tidak menjadi masalah buat kita sebagai orang yang percaya. Jadi di dalam seperti ada di dalam nubuatan Yesaya pun juga demikian, Yesus digambarkan sebagai hamba yang dipilih, yang taat membawa kebenaran sebagaimana tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1 dan dikutip dalam Matius 12 ayat 15 sampai 21. Gitu. Iya. Jadi tapi di sana dalam Filipi 2 ayat 7, Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia.
gitu. Ya, sekiranya Bang. sekiranya konsep seperti ini bisa ditelaah dengan akal, ya mungkin nurani kemanusiaan saya bisa nerima gitu loh. Masalahnya ketika dia turun ke bumi, dia bertuhan. Dia bertuhan, berarti yang turun menjadi manusia ini bukan Tuhan, karena dia masih bertuhan, masih menyembah kepada Tuhan. Putus-putus Bang Juma. Artinya bahwa artinya bahwa Yesus ini memiliki sembahan. Ketika dia turun ke bumi menjadi manusia, dia menyembah kepada esensi atau pribadi yang lain. Bang Juma mungkin putus-putus. Iya. Putus-putus Bang Juma. Oke. Ya, maksud saya gini Bu, Yesus turun ke Karena saya bumi. masih posisi. Yesus turun ke bumi, habis itu dia masih menyembah kepada pribadi yang lain. Itu nurani kemanusiaan saya itu tidak bisa menerima. Naluri saya sebagai manusia yang berakal tidak Buktinya di bisa mana menerima. kalau ya Iya. buktinya di mana Pak Yesus merendahkan apa tadi Bapak Bang Juma bilang apa? Menyembah. Yesus menyembah, Ibu. Putus-putus. Yesus menyembah. Yesus menyembah Iya, kepada karena udah tadi yang dari sejak awal saya bilang bahwa ketika Yesus turun ke dunia, dia itu sebagai 100% adalah manusia. Jadi Menyembah dia kepada- melakukan Iya, menyembah kepada kepada Tuhan, kepada Allah. Kan dia karena berarti- ketika dia turun ke dunia dia melakukan kehendaknya, manusia bisa melihat bagaimana Yesus itu sebagai suri dan teladan manusia. Iya. Dan dia pada saat menunjukkan kemanusiaannya yang pada saat dia di dunia dia melaksanakan kemanusiaannya dia yang 100% itu sebagai manusia. Dia ikut merasakan dan beribadah kepada bagaimana oknum penderitaan. lain kan? Dia ikut merasakan itu bukan oknum lain karena pada saat dia menjadi manusia dia menunjukkan Tidak ada Tuhan di atas. sikap bagaimana manusia beribadah dan Iya, maksud saya Tuhan gitu. Maksud saya di langit nggak ada Tuhan. Dia meninggalkan ya di langit pasti ada, di langit kan pasti ada Nah, ada Tuhan. berarti Tapi menjelma berapa sebagai Tuhan? manusia. Jadi berapa Tuhan, Ibu? Karena Allah kita itu tidak terbatas. Tidak ada Tuhan itu Oh, satu. berarti- Allah kita itu tidak terbatas. Dia jadi Tidak terbatas manusia. di mana-mana ada. Kan dia maha besar, dia maha kuasa. Jadi dia jadi bisa manusia. melakukan apa saja sesuai kehendaknya gitu. Dia jadi manusia. Setelah jadi manusia, dia menyembah kepada Tuhan yang ada di langit. Ya ada dua lah, Bu. Ada dua Nah, dong. jadi gini, kita kembali saja ke tema yang Bang Juma bilang, Yesus hamba Tuhan atau tidak. Iya. Kan saya sudah menjawab bahwa Yesus yang kita pahami sebagai keduanya itu yaitu Tuhan Allah dan hamba, sebagai Tuhan Allah dan juga sebagai Tuhan atau sebagai hamba Allah. Ia adalah Allah yang merendahkan diri menjadi manusia dan Menyembah kepada- mengambil rupa hamba untuk melakukan kehendak Bapaknya dan menyelamatkan manusia. Jadi Ya, itu dia. intinya itu melakukan menurut saya, Bang kehendak oknum lain. Yesus melakukan kehendak yang memerintahkan dia. nggak ada oknum lain selain diri dia sendiri, tetapi dia ketika dia menjadi manusia, sebenarnya surga tidak perlu kita bertanya dia kosong atau tidak, karena kan pada saat dia menjadi manusia 100% dia manusia, dia juga pada saat yang sama pun mungkin dia bisa melakukan hal-hal secara kekuasaannya, otoritasnya sebagai Allah gitu. Berarti Yesus pada saat turun ke bumi dia bersandiwara menjadi manusia gitu ya, Bu ya. Bersandiwara, berpura-pura jadi manusia gitu ya.
Kalau itu kata yang diframe oleh Bang Juma, tapi jadi apa? apa Posisinya yang apa, kami Ibu? jelaskan itu yang kami pahami, itu ya sudah yang tadi dia bisa melaksanakan sebagai apapun dia di waktu yang sama, tidak masalah buat dia gitu, karena dia Allah yang tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Dan kalau kita pakai pikiran dan logika kita, maka tidak akan bisa masuk, karena dia Tuhan yang berkuasa. Kita memakai hitungan manusia, tetapi kita tanpa sadar bahwa dia Yesus Tuhan yang berkuasa. Jadi dia melaksanakan apa saja. Bahkan mungkin Bang Juma memberikan saya untuk bertanya atau pertanyaan untuk saya bisa menjawab segala sesuatu. Saya juga tidak bisa menjelaskan secara besar, tetapi kepemahaman kami bahwa karena dia Yesus dan kita sudah menerima dia sebagai juru selamat, maka paket semuanya itu kami percaya tentang apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak bisa lagi kalau kita percaya 100% kita mempercayakan apa yang dia buat gitu. Kecuali teman-teman Bang Juma atau Bang Juma sendiri sudah menolak Tuhan gitu. Jadi kalau kita mau jelaskan apa saja dari sisi kiri, kanan, atas dan bawah semua posisi kita udah menjelaskan, tetapi jika teman-teman di sini dan Bang Juma juga sudah menolak, kita tidak bisa punya hak untuk kita tidak punya hak untuk memaksakan kehendak orang lain untuk mau mempercayai tentang siapa itu Yesus. Tetapi kami sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita menerima paket semuanya karena kami percaya, kami menaruh sepenuhnya seluruh kepercayaan hidup kami ke dalam Tuhan. Jadi kehendaknya biarlah yang terjadi di dalam dunia maupun di surga gitu. Ya Bang Juma, ya itu aja. Saya kan lagi kerja. Saya minta terima kasih banyak untuk waktunya. Makasih Bu, makasih. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Makasih Bu. Siang. Jadi rekan-rekan sekalian, saya katakan bahwa Tuhan yang disembah oleh saudara kita tadi itu Tuhan yang gagal. Tuhan yang gagal. Tuhan yang tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Tahu. Ternyata Tuhannya tidak tahu kalau dengan pola yang dia gambarkan itu, akal yang diciptakan, yang diletakkan pada diri manusia tidak akan sampai kepada diri. Akal tidak akan sampai kepada dirinya. Artinya kalau Tuhannya teman kita, Tuhan yang gagal menjadi Tuhan. Kenapa Tuhan yang gagal menjadi Tuhan? Karena yang disebut Tuhan itu dia Maha Tahu. Dia tahu bagaimana menciptakan kapasitas akal hambanya supaya hambanya bisa menelaah keberadaannya. Ternyata nggak bisa pakai akal, kata ibu tadi. Berarti Tuhannya tidak masuk akal gitu ya. Tidak bisa, harus diterima satu paket. Artinya doktrin dogma. Itu pemaksaan teman-teman. Itu tidak memanusiakan manusia, tetapi membinatangkan manusia. Kalau binatang itu dikasih rumput, lalu didoktrin, itu makanan lu ye, makan. Binatangnya makan. Tapi kalau manusia tidak bisa, karena manusia itu bukan binatang. Manusia itu adalah makhluk yang berakal, sehingga apapun itu pasti pakai akal. Kita mau makan pakai akal, mau minum pakai akal, mau pakaian pakai akal, mau kerjaan pakai akal, mau keluar rumah pakai akal, semua pakai akal. Tetapi ada satu yang tidak pakai akal di ibu yang tadi. Apa itu? Ketika memilih Tuhan, jangan pakai akal. Nah, inilah celakanya agama yang diadopsi dari ajaran orang Farisi. Kalau konsep yang tadi itu konsep Tuhan yang gagal jadi Tuhan. Konsep yang tidak bisa membuat manusia paham tentang dirinya. Jadi sama seperti bom-bom ingin dituhankan.
Atau bom-bom ingin orang menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Tapi jangan pakai akal. Jadi, bisa nggak bom-bom dituhankan tanpa akal? Bisa. Jangankan bom-bom, nih, tutup pulpen ini, kalau mau dituhankan tanpa akal bisa. Terima aja sepenuhnya, itu Tuhan yang menjadi tutup pulpen. Jadi, kenapa tidak? Habis itu bikin acara kegiatan-kegiatan nyembah pulpen tiap hari Kamis. Kebaktian tiap hari Rabu. Menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan yang menjelma menjadi tutup pulpen. Bisa. Nah, itulah fungsinya akal. Indahnya di Islam itu karena akal. Kalau di teman-teman kita ya mematikan akal, alias cinta buta. Makanya mereka diusir oleh Yesus karena itu tadi, mereka nggak menggunakan akal. Bisa-bisanya memperkenalkan Tuhannya dengan tidak menggunakan akal. Sudah gitu pede lagi. Tuhan saya turun ke bumi 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketika dia 100% manusia, ya sudah tak ada lagi 100% pun nggak ada Tuhannya. Karena sudah jadi manusia 100%. Sisi ketuhanan nggak bisa masuk lagi. Karena cakupan hitungan itu cuma 100%. Gitu loh. 100% berarti tidak ada baginya 0,1% unsur lain. Ini tisu, 100% tisu. Jangan pernah bilang dan 100% juga adalah mangkok. Jangan. Gila itu namanya, gila. 100% tisu dan 100% pulpen pada waktu yang bersamaan. Hanya orang gila yang mau terima itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka adalah sehina-hinanya makhluk, bahkan lebih hina dari binatang. Lebih hina dari binatang. Bagaimana mungkin 100% pulpen di waktu yang sama 100% pisang? Oh, nggak bisa pakai akal, Bang. Ya sudah, jadi binatang lah. Gak bisa pakai akal, Bang. Gak bisa dicerna pakai akal. Loh, Tuhanmu gagal berarti memberikan akal untuk berpikir. Kalau di Islam jelas bukan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak serupa dengan apapun. Ini ditabrak semua tuh. Padahal Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Yesus mengajarkan bergantung kepada Tuhan. Yesus terbukti manusia dan anak manusia. Yesus terbukti setara dengan makhluk yang lain. Tapi lagi-lagi, kalau akal sudah mati, saya katakan kepada saudara, sandal jepit putus pun bisa Anda tuhankan. Kalau hanya doktrin dogma, bahkan gigi palsu bisa Anda tuhankan. Begitu teman-teman. Kasihan sih, kasihan. Kasihan kali, kasihan. Kita kasihan sama orang-orang ini. Halo, semangat sore. Sore Bang Zuma. Sore juga. Saya juga kasihan sama Bang Naik ya. Banyak yang mau naik. Tapi yang awam semua kayak abang ini awam. Oke ya. Kalau yang paham Bible mereka malu naik. Kalau yang sudah saya memang awam ya. Saya biar juga, abang nggak bilang. Saya juga nggak dari awal pertemuan saya sudah tahu. Iya. Makanya abang pernah kabur dari saya ketika saya bertanya sejarah kekristenan saja abang nggak tahu. Saya yang orang awam saja udah membuat sejarah tidak tahan memandang wajah saya di kamera. Itu saya orang awam loh. Apalagi kalau mau yang master lagi Bang. Udah masuk ke tema ini, nggak usah curhat. Oke,
no problem. Nah, satu hal yang saya sampaikan gini ya. Tadi kan abang mengatakan bahwa Yesus tidak mengaku dia Tuhan. Di mana ayatnya Yesus tidak mengakui bahwa dia Tuhan? Bahwa dia bukan Tuhan. Semua perkataan Yesus tinta merah. Anda berkata Semua. bahwa Semua, Yesus aku udah mengatakan bilang bahwa semua. aku bukan Tuhan. Di mana Semua. ayatnya? Di mana Semua semuanya? ucap- Oke, coba semua kasih contoh ucapan satu ayat Yesus. yang tertulis secara eksplisit pengakuan Yesus Oke. aku bukan Tuhan. Baik, baik. Saya kasih contoh apa yang lebih utama di dalam kitab saudara. Pengakuan Yesus. Nggak usah contoh. Iya. Saya butuh bukti dari statementmu yang mengatakan bahwa Yesus berkata aku bukan Tuhan. Oke, baik. Pada saat dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ dia manusia atau bukan? Kamu paham nggak arti statement Yesus dan aku Udah. dan Kau Bapa jawab itu dulu. adalah satu? Jawab dulu. Saya kasih Oke. Anda yang paling sederhana loh. Pada saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ Yesus berkata sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara tentang eksistensinya dia sebagai Tuhan. Saya tanya, pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Ya sudah. Karena dia sudah. sebagai manusia bergelar Tuhan. Sudah. Itu bukti Oke, saya dia tanya bukan Anda. Tuhan. Oke, saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Sekarang ini, jangan tertawa. Jangan tertawa. Itu Jangan bukti tertawa, bro. baru satu kali. Oke. Saya udah bilang. Analogi simpelnya Semua begini. ucapan, Ini semua analogi ucapan simpelnya. Yesus, Dengarkan dulu. semua ucapan Yesus itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, dia berbicara sebagai manusia. Lagi, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa? Pertanyaan saya, pada saat Yesus mengatakan seperti itu, dia mengatakan sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Oke, saya jelaskan, kamu jangan potong-potong ya. Iya, silakan. Baik. Saya sudah berulang kali bilang sama Anda, Yesus itu sebagai Tuhan bukan ketika dia terlahir baru dia diakui sebagai Tuhan. Di dalam kandungan Maria saja, Elizabeth dalam Lukas 1 ayat 43 sudah mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri dari surga datang ke bumi dan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus 3 orang Majus dari timur datang menyembah Yesus ketika dia lahir. Bahkan Raja Herodes, raja besar saat itu pun berkata kepada 3 orang Majus ini, aku juga mau datang untuk menyembah dia. Saya mau tanya Anda, jawab dengan jujur. Yes. Kriteria sebagai Tuhan itu apa saja menurut Anda? Bukan manusia. Oke, Sederhana, no kan? problem. Dan memang Dia Tuhan bukan bukan manusia. manusia. Nah, Yesus manusia Memang. enggak? Yesus manusia enggak? Jangan ke situ dulu. Sekarang kamu buktikan kepada saya kriteria yang disebut Tuhan itu apa saja? Bukan manusia. Oke, apa lagi? Itu aja dulu. Loloskan dulu Yesus di situ. Di situ Baik. dulu. Loloskan dulu Yesus. Oke. Loloskan Yesus Ya. dulu. Ya. Karena Loloskan Yesus di kalian situ dulu. ini hanya melihat Loloskan bahwa Yesus Yesus dulu. itu manusia. Yesus sendiri juga Loloskan dulu mengakui Yesus. dia anak manusia. Loloskan dulu. Loloskan Anda Yesus lupa. dulu. Oke. Loloskan Anda Yesus lupa dulu. kalau ada pengakuan Yesus, aku anak Allah? Hah? Loloskan dulu Yesus di sana. Sebentar, jangan kemana-mana. Loloskan dulu Yesus. Oke, Yesus Syarat- mengakui dia anak manusia. Dia syarat juga mengakui pertama. aku anak Allah. Syarat pertama. Yesus berkata, aku Syarat anak Allah. pertama, syarat pertama menjadi Tuhan bukan manusia. Yesus bukan manusia atau manusia? Saya tanya Anda, Tuhan memang tidak bisa menjadi manusia, betul? Iya, Tuhan bisa nggak jadi manusia? nggak bisa. Berarti, pantasan Tuhanmu nggak bisa jadi manusia, betul? Nggak bisa dong. Oh, Iya memang, karena dia nggak saya maha Tuhan. kuasa. Nah, sekarang coba, apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Sekarang Anda sudah, dari Tuhan statementmu bisa yang bahwa Tuhan tidak Nggak bisa. Memang artinya nggak bisa. Tuhanmu memang nggak maha kuasa, dia nggak bisa Nah, jadi sekarang- apa-apa.
Sekarang bisa nggak Tuhan menjadi setan? Saya tanya Anda lagi, kalau kamu framing Tuhan menjadi setan, fungsinya apa? Fungsi Tuhan menjadi setan apa? Hah? Tuhanmu bisa jadi setan. Iya, fungsinya apa? Tuhanmu bisa jadi setan. Fungsinya apa dulu? Kok jadi tanya fungsi? Tadi katanya maha kuasa bisa jadi gini. apa saja. Mari kita bicara diskusi sebagai orang yang edukatif, sebagai orang yang terpelajar. Ketika kita bernarasi sesuatu, coba kita berpikir. Baik. Kalau saya bernarasi, Baik, saya Tuhan ikuti. bisa jadi tai enggak? Tuhan bisa jadi setan enggak? Saya ikuti, Kita coba saya sebelum ikuti. kita bernarasi, Saya kita ikuti. berpikir secara positif dan secara Saya akademik. ikutin. Sebentar, Saya ikutin. iya. Baik. Saya ikutin, Sekarang saya mau saya tanya ikutin. Anda, ketika Anda meminta menarasikan bahwa tunggu. Tuhan bisa nggak jadi Sabar. setan, fungsinya apa dia jadi Sabar. setan? Sabar dulu. Sabar dulu. Jawab saya dulu. Sabar dulu, Fungsinya sabar dia dulu. menjadi setan itu Sabar apa? dulu, sabar. Dia Manusia, udah mau kabur nih. coba. Dia siap-siap untuk mau kick saya ini. Kalau Coba, berani manusia, jangan kick saya coba. dan jangan mute saya. Definisikan manusia dulu. Manusia adalah definisikan dulu manusia. Kamu nggak tahu Kita definisi berbicara manusia. akademis. Manusia itu siapa? Kamu nggak Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, seperti Anda dan ciptaan saya. Tuhan. Baik, oke. Terus? Oke, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi makhluk ciptaan? Dia maha kuasa, dia bisa. Saya ulang lagi. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi makhluk ciptaan? Bisa, makanya sudah ada bukti dia menjadi makhluk ciptaan. Oh, iya. Oke. Bisa. Berarti pertanyaan Tuhan saya balik. Anda. Balik saya bertanya lagi. Sabar Anda dulu, sebentar tanya. sabar. Satu Sabar persatu. dulu. Iya, saya Jangan hanya simpulkan modal dulu. bisa bertanya, tetapi nggak mau Saya ditanya. simpulkan. No. Saya simpulkan dulu. Fair. Saya simpulkan. Fair. Saya simpulkan. Saya simpulkan Oke, silakan. ya. Saya simpulkan. Ternyata Tuhanmu yang bernama Yesus itu, satu, dia makhluk, kedua, dia adalah ciptaan Tuhan. Betul? Yesus tidak diciptakan Tuhan. Iya. Yesus dilahirkan melalui Maria. Saya tanya Anda, manusia diciptakan berapa kali? Iya. Manusia, oke. Kamu pintar kan? Manusia diciptakan berapa kali? Manusia diciptakan berapa kali? Keluarkan ilmumu, bro. Keluarkan ilmumu. Manusia diciptakan berapa kali? Tadi teman-teman kita dengarkan Jawab saudara ini saya. ngomong Manusia manusia diciptakan berapa kali? manusia tatap mata saya, lihat adalah kamera. makhluk ciptaan Mukamu, Tuhan. Oke. Ekspresi wajahmu udah mulai Lalu berubah. kemudian saya tanya, Yesus Kamu bilang itu saya adalah awam, makhluk. kan? Saya yang Yesus awam itu saja. adalah Kamu nggak ciptaan sanggup tatap Tuhan. mata saya di Dia kamera. sudah akui. Ternyata jangan kesimpulannya adalah Jangan framing. Jangan mirroring. Kristen itu menyembah kembali ke makhluk topik yang adalah ciptaan Tuhan. Dah selesai. Ya, jadi saudara sudah mewakili kan Anda ada seorang pendeta. Ternyata Kristen itu penyembah makhluk dan penyembah ciptaan manusia. Oke. Mungkin ada Ternyata Kristen yang kau lebih mulai berisi mute lagi, silakan saya. moderator. Kita tidak butuh Ternyata kau congor. mute saya. Kita tidak butuh. Kita butuh orang yang berisi, bukan congor. Ternyata kau mute saya dari tadi. Udah nggak ada pendeta ongol-ongol. Pendeta nggak ada isi. Anda ke gereja aja. Di sana ketemu dengan jemaat yang sama-sama tak ada isinya. Anda sudah mengakui kok Tuhan Anda adalah makhluk ciptaan. Ya udah selesai. Apanya lagi? Oh, sudah diakuinya dia penyembah makhluk ciptaan. Pendeta loh dia teman-teman. Pendeta. Halo, semangat sore. Halo. Apakah Anda penyembah makhluk ciptaan? Halo. Apakah Anda penyembah makhluk ciptaan? Dah. Saudara cuma bisa membisu.
Kita naikkan yang berisi, jangan pendeta yang kayak gitu. Bikin malu aja pendeta lain, bikin malu jemaat. Pendetanya yang lain, yang lebih senior, yang lulusan Vatikan atau lulusan sinagog. Bukit Tengkorak. Silakan. Ayo, semangat sore. Halo. Semangat sore abang-abang. Ada onde-onde kah? Ini penyembah ciptaan juga ini. Abang ini. Penyembah. Abang penyembah makhluk ciptaan juga? Penyembah makhluk apa? Penyembah makhluk ciptaan. Oh, penyembah makhluk ciptaan. Iya, kata pendeta tadi, Yesus itu makhluk, Yesus itu ciptaan. Bang pendeta atau apa? Saudara Anas monitor, Bang Anas monitor. Ya. Kristen Bang. Bang Anas. Maaf saya turunkan abang ya. Ya, saudara aku selalu ada, apakah Kristen? Buka mic-nya bang. Buka mic-nya, dibuka mic dibuka mic. Mic bang dibuka. Ya, Kristen bang. Ada Kristen, ya. Kresek suaranya bang. Suaranya, Kresek, ya? Iya. Berisik sekali, iya. Suara apa itu ya? Dibenerin dulu bang, dibenerin ininya, headsetnya. Oh kodong. Pendeta Kingdom, Anda belajar dulu bang. Kalau modal semangat hadapi saya itu tidak cukup. Anda harus belajar 600 tahun dulu, baru hadapi saya kalau mau diskusi. Saudara Kingdom, Anda pendeta tapi ilmu longor, cuman modal bibir tebal, gak ada ilmu. Coba Kristen yang agak berisi, supaya nggak malu-maluin yang lain. Halo, semangat sore. Halo. Ya, halo Bang Juma. Iya, dari Kristen abang. Saya Konggucu. Oh, ada yang ingin disampaikan bang? Kenapa Bang Juma? Kok kok bahas-bahas Kristen terus? Bahas Kristen. Sebenarnya kalau agama saya yang saya bahas juga Kristen terbahas bang, secara otomatis itu. Karena Islam datang meluruskan sanggahan orang-orang zolim, orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi menjadi manusia, lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Jadi Islam meluruskan ajaran timpang yang dianut oleh orang-orang di luar sana yang memiliki misi untuk mengkristenkan umat Islam dengan amanat agung mereka. Begitu. Saya punya kewajiban menjaga umat Islam yang awam untuk terhindarkan dari agama yang dibawa oleh Barat yang menuhankan kepada tokoh yang gambarnya, fotonya bule. Begitu bang. Sampai kapan Bang Juma ya itu bahas itu Kristen terus itu? Sampai hari kiamat bang, sampai hari kiamat. Selepas saya banyak murid-murid saya ada ribuan bahkan jutaan yang akan menghadang mereka untuk tidak menyesatkan manusia. Oh ya udah Bang Juma ya, terima kasih Bang. Siap. Oke bang, kasih. Hati-hati aja bang, Tuhan Anda dicatut juga nanti sama mereka. Tunggu aja. Hati-hati aja, kalau kalian mayoritas, dewa Anda juga akan diambil sama mereka. Tengok aja nanti. Jangan Anda merasa aman.
Tuhan Anda nggak dipakai karena masih minoritas. Coba kalau Tuhan Anda mayoritas di Nusantara ini udah berubah Tuhan mereka menjadi apa? Apa Tuhannya kalau ini? Siddhartha Gautama ya. Nah itu nanti diambil juga tuh. Masuk ke Bali sekarang Sang Hyang Widi udah dipakai juga. Hati-hati aja. Ya hati-hati. Tuhan kalian akan dipakai sama mereka. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Saudara Arya. Dari Kristen Abang. Hati-hati aja tetanggaan dengan mereka. Tuhan Anda diambil. Halo Bang Arya. Oke. Saya anggap Anda tuli. Halo, semangat sore. Maju tak gentar, mundur tak gentar. Sama-sama maju dan mundur gentar juga. Halo, Saudara Gilang. Selamat sore. Misio itu suruh naik semalam menghujat Nabi Muhammad itu. Enggak ada dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amis. I miss you. Enggak ada dia sekarang nih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Salam kenal dari Madura, Bang Juma. Semangat terus, sehat selalu. Semangat terus, Bang. Makasih. Silakan teman-teman non-muslim, nggak usah takut, tapi gunakan otak, karena kami Islam itu gunakan otak. Jangan kayak teman-teman Anda tadi, sudah ada yang mengaku, beberapa orang mengatakan bahwa nggak pakai otak, katanya nggak pakai akal. Tunggu ya teman-teman ya. Saya angkat telepon dulu bentar ya. Ada telepon dari ini, Kepala PTA. Bentar, sabar. Ayo teman-teman, sorry saya ada telepon barusan ya dari salah satu petinggi ketua pengadilan. Halo, silakan teman-teman naik, ajukan permintaan lagi.
yang non Muslim. Zuma, udah berapa santri kamu lecehin? Oh, Berapa alhamdulillah, santri kamu lecehin Zuma? alhamdulillah aman bang. Itu aman, yang nggak ada, ketangkap Bang. kiai itu loh. Itu kan kamu Nggak kan ada, Bang. sama kamu, seperti nabimu. Oh jangan gitu. Melecehkan wanita kamu itu. Zuma, lihat Jangan tuh, kamu gitu. udah mulai jadi alay. Pakai bando Jangan kamu itu. begitu. Zuma. Jangan begitu bang. Jangan begitu. Ini negara yang harus kita cintai, junjung tinggi bang. Jangan membuat terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan abang. Kalau anda benci Islam, anda perlihatkan di mana sisi ininya. Jangan anda menyatakan sesuatu yang anda tidak paham ilmunya gitu. Silakan teman-teman non Muslim, ajukan permintaan. Sorry. Ini telepon datang sana sini teman-teman. Biasalah. Waalaikumsalam. Iya bang, Iya, orang yang iya. Ada noise ya teman-teman, noise ya. Kok bisa ya? Oke, nggak ada lagi kan? Jangan emosi ya bang, abang jangan emosi. Kalau mau lihat Islam itu lihat ajarannya, jangan lihat oknum. Karena kalau lihat oknum, waduh, parah itu parah. Di agama anda parah. Sudah kitabnya mengajarkan marilah kita bersenggolan, tabrak-tabrak bulu sampai pagi. Karena dalam perjalanan jauh, marilah kita tabrak-tabrak bulu sampai pagi. Karena suamiku lagi tak ada di rumah. Halo, selamat sore. Selamat sore, silakan buka kamera diskusi kita. Silakan. Aku nggak mau diskusi bang, aku mau nanya aja, aku mau belajar Islam dengan abang, boleh? Tak ada pertanyaan bagi Kristen karena kita tahu agama licik seperti ular ini itu sudah satu paket dengan ajaran Paulus, cerdik seperti kodok. Buka kamera kita diskusi, silakan. Iya, saya mau. Mampus. Halo, selamat sore, Ibu Romi. Ibu Romi, apa kabar? Ibu Romi, ada onde-onde kah? Suaminya lagi dalam perjalanan jauh ya Bu ya? Bisakah? Tipis-tipis mau kedong. Jangan tengah-tengahnya, pinggir-pinggirnya mau saja kalau bisa. halo, selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari Kristen? Ya, dari Kristen. Saya mau tanya Bang, sebelum kita bentar dulu, aku ada sedikit pertanyaan ini Bang Juma. Boleh saya bertanya dulu? Buka kamera dulu. Bang Juma punya Tuhan? Buka kamera dulu Bang. Buka kamera dulu. Coba tunjukkan kalau kalian itu punya Tuhan. Buka kamera dulu Bang. Silakan. Orang dalam, semangat sore.
jangan ini teman-teman, jangan tantrum, jangan emosi, jangan apa ya, jangan perlihatkan cerminan agama Anda yang sesungguhnya gitu loh. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam, Burunda. Siap. Kalau yang ini aja, mungkin saran aja. Kalau oten-oten naik, paksain aja nanti buka ininya, kameranya. Supaya gampang kalau mereka hujat kan bisa langsung screenshot, kita pakai alat deteksi mereka. Gitu aja. Baik abangku, makasih. Siap, saya pantau terus, Siap. Burunda. Siap selalu, Burunda. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh, lihat tuh. Supaya nggak ada lagi yang menghujat. Menghujat itu apa ya? Memperlihatkan kebodohan gitu. Memperlihatkan kebodohan. Kalau buka kamera kan aman kita diskusi gitu. Bang Juma. Silakan ke Bang Juma. buka kamera dulu bang. Jangan dulu, nanti jangan dulu. Belum dijawab, Saya aku belum buka kamera, jangan dulu. nggak bisa dong. Kalau nggak bisa Anda buka kamera ya dibawa bang. Sederhana kan. Ngapain di atas ini? Anda peminum kopi? Iya. Bisa tunjukkan rasa manisnya kopi. Bisa nggak? Itu aja dulu. Tunjukkan rasa manis itu. Ada nggak rasa manisnya kopi? Ada. Tunjukkan ke saya. Bisa nggak? Bisa nggak? Tunjukkan rasa manis itu. Nggak bisa. Oh berarti nggak ada dong kopi itu. Nggak ada dong rasa manis itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Ya, bang. salam kenal ya. Dari Madura, Sampang, Madura, Jawa Timur. Bang Zuma. Masya Allah. Siap, siap. Ada yang Kami ingin disampaikan? Oh my God. Sorry abang, sorry. Nah, ini kita naikkan lagi nih. Ya udah belajar dia. Udah belajar. Si kondom ini udah belajar. Jangan dong lagi, bro. Apa yang bisa kita harapkan dari kamu? Abang. Ilmu nggak ada. Alamak. Ya kamu mengangsa ilmu gak ada aja, kamu udah ketakutan hadapi saya. Seorang pendeta begini modelnya. Aduh, Kamu ini juga sudah jadi public figure, sudah disembah-sembah oleh umatmu. Nggak ada. As you said, Pendeta ngaku awam. Pendeta ngaku awam. Lucu, berpuluhan jago di depan bang semua ngaku awam. kenapa kok di mute? Saya awam, Iya, kamu masuk. sudah ketakutan mute saya. Masuk ke tema, aduh terlalu besar mulutnya, tapi otaknya kosong, itu bahayanya itu di situ. Baik, masuk ke tema. Silakan, Oke. silakan. Pembahasan ini sudah berulang kali dia dibahas kan, Zuma, dari kemarin-kemarin juga. Ini topikmu ini kan Yesus hamba Tuhan. Bahkan Anda mengatakan Yesus makhluk, Yesus ciptaan. Ya sudah. Iya. Apalagi? Tadi kan kamu framing bahwa saya yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Sekarang Yesus Saya makhluk tidak nggak? mengatakan bahwa Yesus ciptaan. Makanya saya bertanya sama Anda. Tapi dia manusia. itu Tadi diciptakan berapa kali? definisi dari manusia. Definisi manusia apa? diciptakan berapa kali? Satu kali. Satu kali. Kamu salah. Adam. Kamu salah. Penciptaan itu bukan satu kali. Oh, siapa aja manusia yang diciptakan? Oke. Hawa juga diciptakan.
Hawa juga diciptakan. Hawa bukan dilahirkan. Diciptakan. Oke. Jadi manusia itu diciptakan, Adam dan Hawa itu diciptakan. Setelah itu itulah sampai maksudku. kepada kita ini dan yang akan lahir nanti. Termasuk Yesus. Itu manusia dilahirkan. Termasuk Yesus. Yesus dilahirkan, bukan diciptakan. Yesus dilahirkan. Bedanya dengan Bang Suma apa? Sama, Yesus juga dilahirkan, kamu juga dilahirkan, saya juga dilahirkan. Tetapi yang Berarti membedakan Yesus manusia. kita sama Yesus, dia itu bergelar Tuhan. Kita bergelar apa? Siapa Kita yang kasih gelar? manusia. Siapa yang kasih gelar Tuhan? Oke, bagus. Siapa yang kasih gelar Tuhan ya? Ya. Ketika malaikat datang bertemu dengan para gembala, malaikat itu berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Yang membela Yesus Tuhan siapa? Malaikat Tuhan atau sendiri Tuhan? hidup bersama Yesus di sorga. Tuhan, Dia tahu bahwa Tuhan. Yesus itu Tuhan. Makanya dia mengabari Tuhan? para gembala, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Tuhan Daud. atau Tuhan? Menurut kamu Tuhan dan Tuhan itu sama nggak? Enggak, saya tanya, Tuhan dengan Tuhan itu beda. Oke, baik, saya tanya lagi Anda. Yesus, persepsi. Oke. Yesus. Menurut kamu makna Tuhan itu apa? Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Oke, itu aja. Tuhan ciptaan. Tuhan ciptaan. Tuhan Nah, di ciptaan. situ yang lahir tuh. Ya, Tuhan itu Bentar. ciptaan. Tuhan itu ciptaan. Tuhan, T-U-N. Oke, oke baik. Apa makna Tuhan? Tuhan pencipta, Tuhan ciptaan. Yang saya tanya Tuhan, apa makna Tuhan? Tuhan Arti Tuhan itu apa? Ciptaan. Hah? Arti Tuhan ciptaan. Ya, setelah Definisi saya Tuhan, definisi Tuhan itu ciptaan. Tuhan penguasa, pemilik. Ah, Nah, tapi kalau disandingkan dengan Tuhan, dibandingkan dengan Tuhan, maka seketika Tuhan itu adalah ciptaan, yang Tuhan itu yang pencipta. nah Betul. ini yang masih Anda keliru, bro. Tidak ada keliru. Makanya saya sebentar. tanya Jadi sama tolong Anda. jangan saya dan jangan Tunggu, saya ya. tunggu. Di situ pada hari ini lahir, di situ yang lahir Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan di situ sama maknanya. Oh, nggak bisa. Yang Nggak lahir bisa. Tuhan. Tunggu. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan? Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan. Kalau dia Iya. menjadi manusia, bisa dilahirkan. Makanya Yesus Oke. di sang firman itu menjadi manusia. dia dilahirkan. Oke. Tetapi dia bergelar Tuhan. Oke. Oke. Berarti pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan. Bisa kalau dia mau. Buktinya Yesus adalah sang firman, dia adalah pencipta. Oke. Dia dilahirkan. Yesus pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Ya, bisa. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Bisa. Buktinya terjadi. Itulah Oke. kemahakuasaan Tuhan. Oke, baik. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku pencipta. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Mengaku Yesus, bukan himne Plato. Yesus. Bro, Yesus. yang memahami Alkitab, kamu atau saya? Yang saya tanya Yesusnya, jangan pengarangnya. Di mana Oke. Yesus mengatakan dia pencipta? Silakan. Baik. Jadi ketika Yesus terlahir sebagai manusia, dia sudah menciptakan segala sesuatu secara keilahian. Makanya tidak perlu dia mengakui bahwa menciptakan segala sesuatu. Dia Yang hanya saya berkata, tanya, Yesusnya mengaku sebagai pencipta, di mana itu dalilnya? Blow on. Abangku yang pintar, si blow on ini, si blow on. Apa kok di-mute? Di mana otak Yesus pintarmu, mengaku bro? pencipta? Di mana Yesus mengaku pencipta? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan Itu oleh bukan dia. Yesus. Oke. Itu pengarang kitabmu. Jadi, Pengarang oke, baik. Saya Itu tanya Anda. pengarang kitabmu. Baik, saya tanya Anda.
Saya tanya Anda, kalau kamu berkata bahwa Yohanes 1 ayat 3 itu pengarang atau penulis kitab saya, berarti kamu berkata bahwa itu bukan Yesus, betul? Ya memang bukan, itu Yohanes. Katanya bukan Yohanes juga. Kok jadi blow on banget sih? Makin hari makin blow on. Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu ialah mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kamu percaya ayat itu? Itu menurut pengarangnya ucapan Kamu Yesus. percaya ayat itu? Menurut pengarangnya itu ucapan Yesus. Kamu percaya ayat itu? Saya ikuti alur cerita yang ada di situ. Pengarang mengatakan itu ucapan Yesus. Yang saya tanya nih, standarnya yang sama. Di mana ucapan Yesus mengaku dirinya pencipta? Kok blow on sih? Baik. Kamu bilang Alkitab saya itu tulisan orang ya, dikarang orang. Baik. Saya tanya, tulisan bukan di situ. Kita tidak sedang membicarakan tentang validasi. Hei, yang saya tanya, di mana Yesus mengaku pencipta? Itu tulisannya siapa? Di mana Yesus mengaku pencipta? Ayo dong. Mulai takut sama saya. Kenapa takut saya? Anda menfitnah Yesus sebagai pencipta. Anda kan yang memfitnah. Anda memfitnah Yesus karena Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Anda memfitnah. Anda mengatakan Yesus adalah pencipta. Sekarang mana buktinya Yesus mengaku pencipta? Ada buktinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, ada nggak Yesus bersaksi kalau dirinya itu adalah pencipta? Ada? Ada nggak? Boleh saya jawab sekarang? Nah, silakan. Oke, jangan di-mute dan jangan kamu nyerocos ya. Baik. Yesus datang di dalam kemanusiaannya, segala sesuatu sudah Dia ciptakan secara keilahiannya. Jadi Yesus tidak perlu mengakui bahwa aku pencipta. Itu imanmu. Lalu kenapa kamu membahas iman saya? Saya tanya Yesusnya, membahas Alkitabnya kami Kristen. Saya tanya supaya orang yang waras tahu bahwa antara Yesus dan Anda Kristen itu bertentangan. Paham? Baik. Di mana Yesus mengaku dirinya pencipta? Mana? Menurut kamu Yesus itu maha kuasa enggak? Enggak, sama sekali enggak. Apa pula? Baik. Ketika Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu namanya mujizat. Tuyul, tukang tahayul, itu mujizat. Mujizat betul. Nah, mujizat itu apa? Itu mujizat itu untuk nabi. Mujizat itu untuk nabi atau untuk Tuhan? Dengarkan saya dulu. Ada nggak Kristen yang agak sedikit pintar daripada manusia blow on ini? Coba periksa dulu. Kamu nggak ada ilmu. Ku bilang kau itu cuma modal bibir tebal. Ilmumu itu nol. Pendeta nol. Ilmunya nol. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dari mana, Abang? Ya, dari Manado. Kristen? Iya, Kristen, Bang. Oke. Saudara Depi Kristen? Kristen Bang, dari Medan, Horas. Oke, baik. Horas. Baik Abang, baik. Ini ada tema kita Abang, terkait dengan manusia suci yang lahir di tengah-tengah Bani Israel. Kami menyebutnya Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, dalam perspektif pemahaman dan informasi yang berbeda dengan cerita yang berbeda.
Kalau di kami Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, diberi hikmat kenabian, diberi Injil, ketetapan kepada Bani Israel. Beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah ciptaan Allah, utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel kaumnya. Nah, kami mendengarkan dari Kristen bahwa ternyata ada juga yang sama kedudukannya seperti Krishna, separuh dewa, separuh manusia. Nah, kita ingin tahu, Yesus yang Anda maksud ini Tuhan, hamba Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Itu gimana caranya menjelaskan? Silakan. Nah, ini siapa dulu, Bang? Ya, boleh. Saudara Ferdi boleh. Baik. Karena ini kan saya kutip di Alkitab ya, sesuai buku petunjuk orang Kristen. Nah, Yesus yang boleh, silakan, di Alkitab itu, Pak, dia pada dasarnya itu adalah Tuhan yang datang sebagai manusia ke dunia, dan itu ada ayat-ayatnya. Makanya Kristen juru selamat, artinya pada dasarnya dia Tuhan datang ke dunia dikatakan juru selamat. Makanya kami mengakui dua-duanya sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu. Iya, jadi tadinya Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan gitu. Pada dasarnya dia Tuhan. Nah, kita harus mengenal dulu tentang Allah itu. Allah itu mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Bagaimana itu maksudnya? Pada dasarnya bagaimana maksudnya? Pada dasarnya Allah bagaimana Tuhan memiliki dua hakikat itu maksudnya gimana, Bang? Nah, seperti yang dijelaskan di Kejadian bahwa Allah itu roh. Roh itu kan bukan pribadi, tidak berbentuk, tidak terlihat, memenuhi segala yang ada. Itu adalah roh. Nah, sebelum dia menciptakan segala sesuatu, karena dia itu adalah roh, yang pertama-tama dia lakukan itu apa? Karena dia roh, dia menciptakan pribadi. Makanya di Kejadian 1 ayat 6, kalau Pak Supa baca, di situ kan dia mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti ada yang kelihatan, ada yang pribadi kan? Nah, itu di situ. Jadi dia mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Jadi dalam hal ini ketika Anda menggunakan kitabnya Yahudi itu sah-sah saja kalau konsep yang ada di kitab itu Anda beda tafsirkan dengan yang punya kitab. Yang punya kitab tidak mentafsirkan seperti itu. Karena yang menulis juga kan itu murid-murid. Ada yang sebagian orang kan orang Israel juga kan, Pak, Yahudi. Enggak, kalau kitab Kejadian itu tulisan Musa katanya, Bang. Iya, Musa kan itu orang Yahudi kan, Pak. Nah, sekarang ketika Musa menulis, apakah menggunakan tafsiran gereja atau menggunakan firman Tuhan? Firman Tuhan. Nah, berarti pakai bahasa Ibrani. Ya. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya di sana, Besel menu waket metenu, artinya kami, bukan kita, tapi kami, Bang. Marilah kami, baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami, bukan kita. Gitu. Nah, kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu roh, itu di mana dalilnya, Bang, bahwa Tuhannya Yahudi itu roh? Karena roh itu makhluk halus. Roh itu, Pak, kalau di Alkitab menjelaskan, ia seperti angin, tidak terlihat, memenuhi segala yang ada. Itu yang dimaksud roh. Makanya berarti makhluk. Oh iya. Berarti makhluk. Roh itu makhluk ciptaan berarti. Kalau roh itu kan di Alkitab menjelaskan bahwa sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Artinya makanya dikatakan dia yang awal. Sebelum segala sesuatu. Berarti bukan roh. Iya. Kalau roh itu makhluk. Iya, tetapi kan dia yang pertama, Pak. Artinya berarti makhluk yang pertama. Iya, dia yang pertama, yang awal. Roh itu. Allah itu. Yang ciptakan siapa? Ya, dia kan yang maha kuasa. Dia udah ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi roh itu makhluk, Pak. Kalau roh itu, kalau makhluk itu ciptaan. Baik. Kalau yang dikatakan yang maha kuasa, Pak, apakah ada yang menciptakan yang maha kuasa? Enggak kan? Artinya enggak. Nah, itu dia udah ada kan? Berarti bukan roh. Karena di Alkitab menjelaskan itu. Allah itu roh. Waduh. Mungkin maksudnya roh di situ gaib. Roh itu bukan pribadi. Itu. Iya, roh itu makhluk, Pak. Roh adalah makhluk halus.
Apakah Anda mengakui menyembah makhluk halus atau gimana? Baik, roh yang digambarkan di Alkitab tentang roh tentang Allah ya, itu bukan makhluk, artinya dia bukan pribadi, tidak berbentuk. Itulah roh yang awalnya udah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk langit dan bumi. Segalanya dia udah ada. Itulah yang dikatakan Allah. Makanya dikatakan Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh. Iblis juga roh, Bang. Setan juga roh. Iya, betul. Saya setuju, Pak. Jadi bedanya dengan Tuhan Abang apa? Nah, penciptaan, makanya kan di Alkitab tidak mengatakan kalau Tuhan menciptakan iblis. Nah, kenapa ada iblis? Itu kan kalau kita baca di Alkitab itu pemberontakan terhadap apa? Malaikat yang ada di surga memberontak, makanya dibuang kan oleh siapa? Oleh Tuhan. Waktu apa? Dia berontak langsung dibuang ke surga, ke bumi. Itulah, dan Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya iblis. Ya, berarti Anda mengakui bahwa Anda menyembah makhluk? Ya, kalau Tuhan memang dia, kalau roh bisa dikatakan makhluk, yang kita sembahkan kan Tuhan, Pak. Allah itu. Cuma kan yang saya jelaskan ini artinya Allah itu pada dasarnya roh. Itu yang saya maksudnya, Pak Suma. Iya, berarti pada dasarnya Tuhan Anda ini adalah makhluk. Makhluk. Kalau menurut Bapak memang roh itu bisa dikatakan makhluk. Ya, roh itu makhluk ciptaan, roh itu. Baik. Roh adalah unsur goib, unsur halus yang diciptakan Tuhan yang dipakai untuk menghidupkan manusia. Baik. Kalau contoh itu di Zakaria 12 betul, takkan roh pada diri manusia. Iya. Saya setuju itu ya, karena ada ayatnya. Nah, yang saya maksudkan ini tentang rohnya Allah. Roh Allah itu, apakah itu ciptaan? Kalau Pak Suma mengatakan itu ciptaan, berarti itu Allah bukan maha kuasa kan? Kalau seperti yang dijelaskan. Iya, makanya di iman kami, Tuhan kami itu bukan roh. Baik. Yahudi juga Tuhannya bukan roh, hanya di Kristen dan agama-agama kuno lainnya yang menyembah roh. Kalau kami orang-orang agama Samawi tidak menyembah roh, Bang, karena kami tahu bahwa ruah itu adalah ciptaan. Makhluk. Nah, dan itu juga perkataan Yesus kan bilang akan tiba saatnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus mengajarkan kepada siapa? Orang Samaria itu kan. Dia akan waktu mereka mau menyembah kepada bait suci kan. Nah, Yesus mengatakan akan tiba saatnya orang-orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Allah itu adalah roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Seperti ya, itu. kalau menyembah di dalam roh itu maksudnya gimana menurut Abang? Baik. Bicara apa? Menyembah dalam roh artinya bukan yang kelihatan, Pak. Artinya itu bisa bicara tentang hati kita, bagaimana fokus kita kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, berarti roh itu makhluk kan, Bang? Kalau dikatakan makhluk bisa jadi, Pak. Karena kan iya. Berarti jelas ya bahwa Anda menyembah makhluk ya. Baik, tapi kan makhluk yang mana dulu? Yang maha kuasa kan? Makhluk yang roh enggak maha kuasa, Bang. Nah, kalau nggak ada roh maha kuasa. Baik. Ini kan kita bicara tentang roh Allah, Pak, bukan manusia. Nah, kalau roh Allah itu adakah yang menciptakan? Kalau roh Allah itu adalah roh kita semua. Baik. Roh Allah itu adalah roh kita semua. Baik. Nah, jadi yang saya tanya, apakah roh Allah itu memang diciptakan? Ada pada Allah itu. Iya, diciptakan. Nah, Coba dibaca di kitab Saudara. Dia menciptakannya, Pak. Nanti saya lihat di Kejadian 6 nomor 3. Baik, di Kejadian 6 nomor 3. Saya lihat dulu ya. Iya. Silakan. Kejadian 6 ayat 3 sama dia 6 3. Oke. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Baik. Rohku. Berarti rohnya Tuhan yang ada pada diri manusia, betul? Betul. Ya, rohku yang ada pada diri manusia, rohnya Tuhan kan yang ada pada diri kita. Zakaria 12 nomor 1 itu adalah roh ciptaan. Berarti rohnya Tuhan itu ciptaan.
Berarti Tuhan itu bukan roh. Yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu goib, maha goib. Bukan berarti esensi Tuhan adalah roh. Karena kalau esensi Tuhan adalah roh, berarti Tuhan itu makhluk ciptaan Dia. Saya jawab ya Pak ya. Silakan. Baik, memang betul yang Bang Suma bilang. Tetapi bicara tentang Kejadian 6 ayat 3 Pak, kan dia bilang begini, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun. Nah, kalau kita bacain tentang Kejadian, ini kan udah bicara tentang manusia jatuh dalam dosa kan, makanya kan dia dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, Tuhan mengangkat itu, rohnya dia, kepada manusia yang berdosa. Artinya setelah jatuh dalam dosa. Tetapi akan ada saat tibanya kalau Bapak baca itu di Perjanjian Baru, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus, bagi orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang berdosa ini setelah ditebus diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan rohnya Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus, itu Pak. Itu cakupan iman, kepercayaan dan keyakinan Bapak ini. Saya ingin tahu apakah betul Yesus itu mencurahkan Roh Kudus kepada Anda? Baik. Sebelum Yesus mencurahkan kepada kami, itu juga kepada murid-muridnya sudah diberikan. Dia memberikan Roh Kudus. Kepada abang saya ini, kepada abang Ferdi. Saya percaya Pak. Apakah Yesus? Anda bukan percaya? Apakah Anda merasa pada diri Anda sudah dicurahkan Roh Kudus? Sudah. Oke, baik. Yohanes 14 nomor 26. Yohanes 14. Coba dibaca. Ya. Nomor 26 ya. Iya, silakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Berarti Roh Kudus sudah ada sama Anda, di mana Roh Kudus itu buktinya kalau Roh Kudus ada sama Anda, dia akan mengingatkan segala perkataan Yesus. Betul? Betul Bang? Betul. Oke. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim. Silakan. Wahyu pertama. Maksudnya gimana? Wahyu. Maksudnya Nah, katanya ada Roh Kudus Bang. Katanya ada Roh Kudus. Iya, maksudnya pertanyaannya gimana tadi? Wahyu pertama di dalam Yohanes firman, segala ucapan, segala wahyu, segala perkataan yang Bapa Elohim berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jika benar Roh Kudus ada sama abang, dicurahkan kepada abang yang percaya dan abang bisa membuktikan bahwa Anda memiliki Roh Kudus, maka Anda harus membuktikan wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa dan disampaikan kepada muridnya itu wahyu yang mana? Silakan. Baik. Kalau kita baca Pak di Yohanes 7, Yohanes 17 ayat 1 dan 3 itu kan Yesus mengatakan itu kan. Dia mengatakan supaya kita memperoleh hidup yang kekal, itu kan firman Tuhan juga dari Bapa kan. Apa? Wahyu pertama Bang. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa Elohim yang mana? Wahyu pertama. Ya ketika dia disuruh baptis. Itu kan kegenapan dari apa? Hukum Taurat kan? Ya, wahyu pertamanya yang mana? Wahyu pertamanya. Iya. Maksudnya kan dari Bapa itu buat Yesus. Iya, wahyu pertama yang Yesus terima itu yang mana? Katanya abang punya Roh Kudus, kata Yesus. Roh Kudus itu akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, silakan Anda tunjukkan wahyu pertama yang Yesus ingatkan, yang Yesus ucapkan dan Anda diingatkan oleh Roh Kudus hari ini. Silakan, saya ingin dengar. Baik, itu di Matius 5 juga. Waktu khotbah pertama Yesus di bukit. Di Matius 5. Apa katanya? Itu kan khotbah dia pertama di bukit kan, ucapan bahagia. Ketika Yesus, kalau kita baca di Matius 5 ayat 1 dan seterusnya kan di situ mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ini ayatnya, berbahagialah orang yang miskin. Ini kan bicara tentang firman Tuhan, Pak. Wahyu pertama, Bang. Wahyu pertama. Menurut saya ini. Di mana?
Kalau menurut Wahyu saya, pertama kali Yesus menerima wahyu dari Elohim itu kan sudah berkhotbah itu. iya. Itu sudah menerima wahyu, makanya dia sudah mulai berkhotbah, sudah mulai banyak yang mengingat mengikuti. Pertama kali dia menerima wahyu. Wahyu mana yang diterimanya? Kalau kita baca dari ayat 1 dan seterusnya, ya dia menerima wahyu waktu disuruh baptis. Makanya kan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Waktu dia dibaptis Kepadanya aku iya, pada Yohanes. berarti itu bukan berarti itu wahyu pertama. Ya, karena dia kan belum pelayanan, belum melayani, Pak. Artinya belum diberi tugas. Nah, yang Bapak Berarti pertamanya apa? berarti Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus. Lukas itu kan penulis, Pak. Yang menulis segala, Tapi dia lebih tentang duluan dia. Yesus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu, tetapi yang menuliskan adalah Lukas. Berarti Lukas lebih dulu menerima wahyu. Lukas lebih dulu menerima wahyu. Bukan, yang menerima itu kan apa, Pak? Dari Maria. Bukan, Yesus aja belum lahir kan waktu itu. Bagaimana Berarti dikatakan? Maria lebih dulu menerima wahyu dari Yesus. Iya, karena pertanyaan Bapak kan mengatakan Yesus pertama menerima wahyu dari mana? Makanya saya jawab yang itu. Iya. Itu, Pak. Jadi Lalu dari pada saat dibaptis, mengatakan dari Yesus, yaitu dari dia jadi ucapan Yesus sebelum pembaptisan itu bukan wahyu. Ucapan kan itu udah mulai, Pak. Yang Bapak tanya kan pertama-tama apa yang dia Iya, pertama dia menerima wahyu. Misalnya gini. Ketika di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus mengatakan dia melihat langit terbelah dan malaikat naik turun kepada dirinya. Itu bukan wahyu. Iya, tapi kan itu bukan pertama, Pak. Jadi yang pertama yang mana? Nah, itu makanya kan saya tanya ke Pak Suma, karena Pak Suma minta kan yang pertama dulu. Makanya kan saya tunjukkan dari Yohanes Pembaptis dulu waktu Yesus dibaptis. Itu yang pertama. Iya, makanya dia meneguhkan kan, Allah meneguhkan inilah anakku yang kukasihi kan. Itu pewahyuan dari Allah kepada Yesus kan. Oh, berarti sebelum-sebelumnya bukan wahyu, belum wahyu itu. Enggak, kita Seperti bicara yang pertama dulu kan. Pak Suma kan minta yang pertama dulu. Yang pertama-tama ya. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Sebelum dibaptis, Yesus kan sudah mengajar tuh. Sudah ada pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, apakah kemudian ketika sebelum dibaptis, Yesus itu belum menerima wahyu? Nah, itu Pak, maaf ya Pak, itu yang kesalahannya Pak di situ. Karena kalau kita baca di Alkitab, Yesus sebelum baptis dia belum melakukan apa-apa. Artinya belum melakukan pelayanannya. Makanya kalau kita baca tuh, nanti dia setelah dia dibaptis, dia dicobai dulu selama 40 hari kan. Setelah dia lulus, dia dibaptis dulu dicoba. Setelah dia lulus baru dia. Oh, berarti sebelum dia mendapatkan pengajaran baptisan, dia belum mengajar gitu? Iya, belum. Ketika dia mengajar di bait suci itu bukan wahyu? Itu 12, maksudnya anak-anak kan? Iya. Itu kan hikmat. Itu bukan wahyu, dia mengajar di bait suci. Itu bukan wahyu. Pewahyuan dan hikmat menurut Bapak sama nggak? Pewahyuan, iya, hikmat itu juga menerima hikmat. Kalau dia menerima hikmat, berarti dia menerima wahyu. Baik. Hikmat kan itu bisa dari manusia, bisa dari Tuhan kan, Pak? Oh, berarti pada saat dia mengajar, dia belum menerima wahyu ya? Nah, itu yang saya katakan hikmat dari Tuhan, bukan wahyu. Kalau wahyu seperti yang Bapak bilang kan, pendapat dia harus melakukan pelayanan itu Pak. Jadi dia mengajar di bait suci itu belum wahyu. Itulah tanda waktu dia umur 12 itu kan masih umur 12 tahun. Dia belum diperlengkapi, belum dibaptis, belum dicobai oleh iblis. Artinya dia belum lulus. Tetapi itu yang saya katakan kenapa saya bilang hikmat. Karena untuk menemukan itu bahwa dia memang adalah Mesias yang diutus. Yang dipakai itu apa? Yang dikatakan sebagai juru selamat, dikatakan sebagai Mesias untuk meneguhkan itu.
Itu Pak. Tetapi kan untuk peneguhan dia menjadi pelayanan itu setelah dia gede. Nah, yang dia berkhotbah di waktu itu kan, kalau ceritanya tentang bercakap-cakap dengan pada ini kan imam-imam ya, dan ahli-ahli Taurat. Tetapi jawabannya luar biasa kan. Nah, itulah hikmah Tuhan kepadanya. Gitu Pak. Oke, berarti Yesus menerima wahyu pertama pada saat dia dibaptis, kan gitu ya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu wahyu yang diterima Yesus pertama kali. Iya. Nah, terus di mana Yesus mengajarkan dirinya sebagai penerima wahyu dari Bapa? Ya setelah peneguhan itu Pak. Makanya kan udah mulai contoh ya, contoh kalimatnya. Contoh kan kayak khotbah dia di bukit. Baru dia meneguhkan untuk mengenal Allah yang benar, kita harus untuk hidup kita yang kekal, kita harus mengenal Allah yang benar. Firman bukan berasal dari diriku, dia bilang kan, tetapi dari Bapa. Nah, itulah yang menunjukkan. Oke, berarti Yesus ini penerima wahyu ya? Iya, bisa dikatakan penerima wahyu juga. Oke, berarti dia bukan pemberi wahyu. Penerima wahyu dan juga pemberi. Kenapa saya berani katakan gitu Pak? Karena kalau Yesus itu bicara nama sebenarnya sih. Yesus itu bicara nama. Di mana Yesus memberi wahyu? Baik. Allah itu. Makanya kan Allah itu adalah namanya kan Yesus. Makanya saya katakan sorry. Saya mau kasih silent dulu telepon nih. Yesus menerima wahyu. Siap, tidak apa-apa Bang. Iya, saya mau kasih silent dulu. Saya kasih silent supaya nggak ganggu. Nah, iya. Nah, maaf sekali lagi, maaf. Siap. Ya. Jadi Yesus itu Pak bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar. Makanya kenapa Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena pada dasarnya dia Tuhan, dan datang ke dia sebagai manusia dikatakan Juru Selamat atau Mesias. Nah, pada dasarnya dia Tuhan. Iya, dan itu ada tentang peneguhan dari Yesus sendiri ada. Jadi Yesus ini pada dasarnya adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Iya, menjadi manusia. Ya, menjadi bukan Tuhan kan? Iya, kalau dia berarti bukan Tuhan, manusia. Dijelaskan ya. Nah, oke. Dia Yesus yang bukan Tuhan, yaitu manusia yang menerima wahyu. Ketika dia manusia yang menerima wahyu, dia bukan Tuhan di situ. Bagaimana caranya dia yang bukan Tuhan ini menjadi Tuhan lagi? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan lagi, Bang? Nah, makanya Alkitab menjelaskan itu, Pak. Makanya kenapa ada dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bicara tentang gelar-gelar Allah. Enggak, bukan. Kalau itu kan gelar dari manusia. Yang saya tanya ini dia manusia. Ketika dia manusia, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sebagai manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuatnya menjadi Tuhan itu siapa? Baik. Jadi yang membuatnya dia jadi Tuhan, ya pada dasarnya dia Tuhan. Nah, yang datang ke dunia itu dikatakan Firman, Sang Firman. Nah, Firman itu sudah dijelaskan bahwa Firman itu adalah Allah juga. Makanya kenapa yang membuat manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan itu siapa? Yang membuatnya menjadi Tuhan? Enggak, kalau di dunia, Pak. Makanya enggak ada dikatakan setengah Tuhan, setengah manusia. Enggak ada. Di Alkitab tidak menjelaskan itu. Yang tadi seutuhnya manusia. Iya, sepenuhnya manusia. Itu sepenuhnya. Nah, sekarang sepenuhnya manusia ini untuk menjadi Tuhan itu siapa yang membuatnya? Kan dia sepenuhnya manusia. Oh, di dunia itu manusia, Pak. Nah, terus yang Tuhan siapa? Itu dia. Yang Tuhan itu pada saat ya, ini yang manusia ini yang kutanyakan, abangku. Manusia seutuhnya ini menjadi manusia seutuhnya. Ya, karena nama itu, Pak. Dan ada ayat-ayat juga menjelaskan bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Tetapi waktu di dunia sepenuhnya manusia bukan Tuhan. Makanya kenapa dia bisa lapar, dia haus, dia bisa merasa sakit. Itu membuktikan bahwa dia di dunia bukan Tuhan sepenuhnya. Makanya kan dia ketika dalam keadaan sebagai manusia dikatakan nabi, ada ayatnya kan, dikatakan guru, bahkan dikatakan hamba Tuhan. Nah itu setelah dia menjadi hamba Tuhan,
Untuk menjadi Tuhan lagi itu kan sesuatu proses yang sangat luar biasa, dari yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Sama seperti maaf manusia berubah menjadi monyet, kan ada proses. Nah, kalau manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini levelnya ketinggian menjadi Tuhan, dia pencipta langit dan bumi. Itu gimana ceritanya? Manusia yang tak punya daya bisa berubah menjadi pencipta langit dan bumi. Itu gimana ceritanya, Bang? Nah, dikatakan anak kan dia dikatakan anak manusia kan waktu datang ke dunia. Itu tetap Ya, memang dia manusia. gelarnya itu tetap sebagai anak manusia, Pak. Ya, bukan cuma gelar, memang faktanya dia manusia. Dan dia juga dikatakan adalah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak Iya, kelihatan. memang betul-betul dia berwujud manusia. Iya. Betul. Nah, yang tidak Sekarang yang kelihatan jadi siapa? permasalahan, Bapa. permasalahannya adalah ketika Yesus ini sudah terjebak dengan kondisi kemanusiaan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Baik. Karena Yesus itu bicara nama, Pak. Bukan bicara tentang apa. Nama Allah itu Yesus. Nah, makanya kenapa di Alkitab mengatakan yang akan bersaksi ada 3. Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Nah, itu bicara dalam satu nama. Makanya kenapa Yang satu anak, Bapa, Iya. Anak, dan Roh Kudus. Nah, Iya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya. Ini yang manusia ini, Bang, yang manusia ketakutan, diberi Iya. kekuatan sama malaikat, yang makan ikan goreng. Dan ini yang saya pertanyakan, bagaimana caranya makhluk satu ini menjadi Tuhan, gitu loh. Baik. Karena bicara tentang namanya itu Yesus itu, Pak. Dan ada ayat mengatakan Allah telah datang sebagai manusia dan itu tetap Iya. dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, dia nantinya jadi Tuhan. Bagaimana caranya nantinya dia menjadi Tuhan? Itu caranya gimana dia menjadi Tuhan, Bang? Itu bicara dia jadi Tuhan, itu pada dasarnya dia udah Tuhan. Makanya kan kalau Pak Suma baca di Wahyu 1 ayat 8, Yesus menegaskan itu kan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Bahkan kalau Pak Suma baca Pak, di Yohanes 8 ayat yang ke berapa 22 dan 23 dan 24 itu menjelaskan, Yesus bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu ucapan manusia, Bang. Yaitu Itu Bapa. ucapan manusia. Nah, itu kan ucapan manusia. itu menurut Pak Suma. Tetapi kan enggak tertulis akulah Yesus anak Daud. Tapi kan bintang timur gilang gemilang. Tapi kan dia itu mengatakan perkataan anak Yesus, Daud. Pak. Kalau kita lihat itu perkataan Yesus kan? Iya, kalau kita baca Wahyu di 22. Yohanes 8. Nah, bilang, "Akulah dia manusia. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, dia yang manusia ini untuk berubah posisi menjadi bukan manusia yaitu Tuhan, itu gimana? Siapa yang membuatnya bisa? Nah, Siapa yang membuat dirinya menjadi Tuhan? Padahal dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena pada dasarnya itu yang jadi penungguannya itu di Wahyu 1 ayat 8, Pak. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya pada dasarnya dia Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, nggak ada yang mustahil. Kecuali kalau manusia jadi Tuhan. Iya. Oke, Tuhan Anda menjadi manusia. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia terjebak oleh keadaannya sebagai manusia. Ucapannya jelas kok. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku bersaksi, kesaksianku itu tidak benar kalau tidak disaksikan juga oleh Bapa. Perkataan yang kau dengarkan bukan dari aku tetapi dari Bapa. Aku tak dapat berkata-kata, aku tak dapat berbuat apa-apa. Nah, makhluk yang lemah ini bernama Yesus. Itu bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan. Itu maksudku, Bang. Baik. Saya jawab ya. Jadi, ketika dia datang dikatakan sebagai anak manusia atau anak Allah, itu Pak tetap gelarnya seperti itu. Yang datang sebagai manusia ya. Nah, terus kenapa kita menyembah dia? Kan kita masih memanggil dia Tuhan. Karena pada dasarnya itu Pak, dia itu adalah Allah itu. Makanya saya katakan pada dasarnya kan Allah itu roh. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan pribadinya. Makanya pribadinya itu, firman itulah yang datang sebagai manusia. Tetapi ketika dia telah kelar sebagai juru selamat, dia naik ke atas tetap dalam keadaan sebagai apa? Anak manusia. Oh, roh itu kan tidak kelihatan. Berarti hari ini
berarti hari ini Yesus masih manusia. Dalam keadaan dia naik sebagai anak, kalau baca ayatnya ada banyak kok ayatnya, dia akan kembali pun sebagai anak manusia kan ke dalam awan-awan. Berarti Yesus tetap manusia sekarang ini. Iya, tetapi kan dia Tuhan. Makanya Kristen makanya Kristen mengaku juru selamat. Artinya kita percaya dua-duanya. Jadi dia sebagai berarti Tuhan dan juru selamat. berarti Anda menyembah manusia Yesus. Bukan manusia, dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu yang kami sembah. Kemanusiaannya bagaimana bisa menjadi Tuhan? Nah, kenapa kita harus akui kemanusiaannya? Untuk mengingat bagaimana karya Allah yang datang sebagai manusia menjadi juru selamat. Bukan iman Anda yang saya pertanyakan. Kenapa Anda menyembah manusia? Bukan itu. Itu ada. Iya, tapi saya siap. Tapi saya tidak sedang bertanya tentang iman Anda, kenapa Anda menyembah manusia. Yang saya pertanyakan, bagaimana manusia ini, manusia lemah Yesus ini bisa berubah menjadi Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Berubah menjadi Tuhan? Enggak, Pak. Ya kan dia manusia. Iya. Dia kan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu tetap. Nah, terus kenapa? Manusia. Terus kenapa dia bisa berubah menjadi Tuhan gitu loh? Karena pada dasarnya dia itu Tuhan. Makanya saya katakan tadi, Yesus itu bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelarnya Allah. Nah, anak Allah ini akan tetap status sebagai anak Allah. Itu, Pak. Makanya di Alkitab menjelaskan dia akan kembali sebagai anak manusia. Tetapi Yesus menegaskan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Untuk mengingatkan pada dasarnya dia ada Allah. Bahkan kalau kita baca di Wahyu, dia menegaskan bahwa dia yang maha kuasa. Itu makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang Pak Suma katakan, saya percaya Pak, saya bilang betul. Tapi itu cuma sampai setengah kebenaran. Artinya cuma sebagai percaya Yesus sebagai manusia. Tetapi ketuhanan dan kealahan Yesus tidak diakui. Gitu Pak. Oke, tunggu ya. Ada kita di rumah. Saya angkat telepon boleh sebentar, Bang? Iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Gimana ini? Baik Pak Usama, saya izin ya pas lagi terima telepon, jadi cuma jelaskan sedikit aja. Jadi Yesus itu bicara nama sih sebenarnya, nama Allah. Jadi nama Allah itu belum di perjanjian lama itu belum dinyatakan. Kalau kita baca di Keluaran tuh 3:13, Musa pernah menanyakan tentang nama Allah itu. Nah, terus nama Allah itu dinyatakan kapan? Ketika dia datang sebagai manusia. Nah, dan Yesus memperkenalkan nama Allah itu. Kalau baca di Yohanes 17, dari ayat 1 sampai ayat ke-12, dia memperkenalkan Allah itu dan memperkenalkan nama Allah itu. Itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bicara gelar Allah sebenarnya. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Baik Pak Suma, kalau memang Pak Suma lagi itu, saya bisa izin turun dulu Pak. Nanti aku naik lagi, soalnya ada kerjaan juga dikit. Nanti aku minta izin follow ya, TikToknya Pak Suma ya. Nanti kita diskusi lagi Pak. Saya mau kasih kelar kerja dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Salam toleransi Pak Suma. Nanti saya lanjut lagi ntar ya. Yang bisa dijajahin itu Iya. 2 juta. Sudah ada suara Bang Zuma. Kalau udah ada suara udah saya turun. Aman kan Bang? Apa Bang Zuma bilang? Oh oke Bang. Oke, yang Kristen silakan naik ya. Yang Kristen silakan naik, kita diskusi. Sebentar moderator. Langsung cepet aja mau aktifkan kamera. Aku pakai jilbab dulu dong. Oke. Yang Kristen silakan naik, yang Kristen. Kita diskusi ya. Naikkan yang Kristen. Yang Kristen yang naik. Camat. Oke, gak usah naikkan dulu semua ya. Ya, halo selamat sore Yehudi. Ya, selamat sore. Agama apa Kak? Kristen. Ya, silakan buka kameranya. Camat TikTok, selamat sore. Agama apa Bang? Assalamualaikum Bunda ingin kasih tahu Bunda kalau nama MSU itu jangan dinaikkan lagi lah Bunda, merusak ini Oke. Ya Kak Yehudi, ini mantap kalau perempuan ya. Kita diskusi Kak. Silakan open kamera, sama seperti kayak saya. Kalau saya nggak bisa buka kamera. Kenapa? Oh belum ya. Oh. Nggak bisa buka kamera, berarti nggak bisa diskusi di sini Kak. Di sini persyaratannya harus bisa buka kamera Kak. Oke. Makasih ya Kak ya.
Ya, yang apa? Yang moderator naikkan yang Kristen lagi. Yang Islam nggak usah naik ya. Yang namanya Misu nanti saya nggak naikkan. Saya juga nggak mau. Ya, selamat sore Opung. Buka kameranya Pung. Ya, sore. Buka kamera Pung. Oke. Wih, mana mukanya? Ya, mana mukanya Bang? Ayo Pung, mukanya Pung. Oke, mute-nya dibuka Pung. Mute-nya Pung. Udah. Oke, sebentar Pung, saya sapa dulu yang baru masuk. Oke. Halo Madohe. Ya, Bu Nora. Ya, Sore. dari Kristen juga ya. Oke. Iyalah. Ini Yesus hamba Tuhan atau Tuhan udah kita diskusi tadi pagi, kayaknya Bang Madoe naik ya. Yang urat berurat itu ya. 100% manusia, 100% Tuhan. Betul? Pantau aja, Kak. Ya saya pantau lah. Abang saya diskusi, saya sebagai moderator saya pantau dong. Oh, gitu. Kita lanjutkan ya. 100% manusia, 100% Tuhan. Betul ya? Iya. Nah, ini kita buat satu analogi. Satu contoh saja dulu, Abang. 100% besi dengan 100% plastik, apa bisa disatukan, Abang? Nggak bisa lah. Nah, bagaimana mungkin 100% manusia, yang kita tahu kita manusia seperti ini, terus 100% ilahi, yang kita tahu sifat-sifat ilahi tidak bisa disamakan dengan makhluk, apa bisa bersatu, Bang? Kan Tuhan yang buat, bisa lah. Ini kan Maha Kuasa. Nah, sekarang saya buat lagi contoh yang satu lagi. Ketika Bang Madohe pergi ke kantor memakai celana pendek dengan baju kaos oblong, pantas apa enggak? Enggak lah. Enggak. Nah, apakah Tuhan yang memiliki sifat maha besar tapi dia bisa mati? Bisa enggak? Bisa. Hah? Abang paham nggak arti maha? Iya toh, ibu yang nggak paham. Mahal berarti bisa buat Oke, buat sekarang apa saya tuh tanya. bisa? Tanya. Ketika Kamu Bang batasi Madohe itu. sebentar. Ketika Bang Madohe Kamu batasi kuliah- kuasa Tuhan itu berarti. Bentar. Bukan kita batasi, sudah Bang. sah. Kamu yang batasi tadi. Tuhan jadi manusia kenapa nggak bisa? Kecuali manusia jadi Tuhan baru nggak bisa. Kalau Tuhan yang jadi manusia, ayo, kamu batasi Tuhan dong. Sekarang bukan manusia atau tidaknya, Bang. Bukan soal pembatasan, Bang. Kamu yang batasan. Kenapa kamu batasi yang maha tadi? Saya bilang begini, Bang. Bang, cobalah Bang pikir. Bentar, Bang, sebentar. Oke, saya juga sebentar ya. Lagi mau closing saya. Begini, Bang. Sekarang saya tanya Abang, ketika Abang kuliah, di situ gelar Abang sebagai mahasiswa atau sebagai siswa? Mahasiswa toh? Apakah bisa Abang dikatakan siswa? Nggak bisa analogi itu, nggak masuk. Loh, sekarang Tuhan memiliki sifat maha yang tidak mungkin jadi tidak maha, Bang. Bisa Mbak, soalnya kan Tuhan jadi manusia. Sekarang saya tanya, bisa. di atas kata maha itu apa, Bang? Nggak terbatas kan? Nah, sekarang saya tanya lagi, ketika Yesus jadi manusia, dia lapar apa tidak?
Kan dari Tuhan jadi manusia, bukan manusia jadi Saya Tuhan. tidak tanya dari Tuhan, Bang. Ketika Anda mengatakan maha itu tidak terbatas, yang saya tanya, ketika dia jadi manusia, dia merasakan lapar apa tidak? Kan jadi manusia, kenapa nggak lapar? Nah, kalau manusia bisa lapar, apa mungkin Tuhan itu yang dia tidak terbatas, dia jadi lapar? Kan dia menurunkan. Menurunkan apa, Bang? Mengosongkan dirinya jadi manusia. Mengosongkan dirinya jadi manusia. Jadi kalau sudah kosong, kenapa ada Tuhan ya, Bang? Kan udah saya bilang 100% manusia. Barakallah kaca. Kenapa? Dan Tuhan yang jadi manusia, manusianya kan pasti lapar lah. Sekarang gini, Bang, ketika dia sudah mengosongkan dirinya, kalau sudah kosong, apa mungkin yang kosong itu sudah masih ada Tuhan? Jadi manusia 100%. Bang, saya terima kalau Yesus dikatakan manusia 100%. Lukas 1 nomor 31. Oke? Tapi Abang mengatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Terus Abang mengatakan dia sudah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Kalau sudah mengosongkan dirinya jadi manusia, bagaimana mungkin ada sisi ilahinya lagi, Bang? Sementara dia udah kosong. Itu nggak paham Ibu Nora itu. Masuk gereja makanya. Masuk gereja biar pendeta ajarin kau. Masuk gereja biar pendeta ajarin kau. Saya mantan dari gereja, Bang. Kalau bilang saya mantan dari gereja, ya satu hakikat. Abang dengar? Jangan takia kau. Kok jangan takia? Lah, Kapan kau masuk gereja? Orang bisa ngomong aja kan? Mana aku saja tuh. Bapak mama saya Kristen. Dulu kami Kristen. Dibawa. Lah. Kamu apa? Lah saya dulu Kristen. Masuk Islam. Bapak mama saya masuk Islam. Karena apa? Tidak mau dibodoh-bodohin sama pendeta-pendeta. Gimana sih kamu? Apa? Coba Bapak kami di surga dulu. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, bla 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 bla. Apalagi? Pengakuan Rasuli. Ngapain kau menurutnya saya? Sekarang kau jawab. Ketika pengakuan Yesus Rasuli. Kau jawab saja. Kau tahu nggak? Pengakuan Rasuli. Sejak kapan ada gereja karismatik pengakuan Imam Rasuli? Di mana ada? Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya karismatik ada pengakuan Imam Rasuli. Kau mau diskusi atau mau bagaimana? Tidak, kamu bilang dari Kristen. Hafal nggak? Memang saya dari Kristen. Kalau kau tidak tahu tentang saya, diam aja, keep silent kamu. Sekarang bahas Tuhan kamu yang 100% manusia, 100% Tuhan. Saya tanya, ketika Tuhan kamu mengosongkan dirinya menjadi manusia 100%, bagaimana mungkin ada sisi ilahinya lagi? Gimana sih kamu? Kau kurang belajar Alkitab berarti. Tunggu, entar kita lanjut ya. Saya masih di kantor ini. Turunlah kau. Banyak kali cerita kau. Kau pula menggurui saya. Sejak kapan ada hari tonang yang agama Islam kalau dari Muara? Banyak cerita kau. Kau ragukan saya dulu Kristen atau tidak, itu urusan kau. Intinya memang ada penipuan di dalam gereja. Tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Di mana buktinya? Yesus saja mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan. Dia aja berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi. Dia meminta kehendak Tuhannya, bukan kehendak dirinya. Teman biasa, Islam Kristen, Abang. Selamat sore. Teman biasa. Teman biasa. Aduh. Siapa itu teman biasa ini? Gak tahu, Opung. Tunggu dulu, Pung. Saya naikkan. Opung, kalau sama saya nanti bisa apa, Opung? Bisa bahaya kita ini. Jadi Mbak Nora ini kalau marah-marah semakin cantik juga rupanya ya. Saya tidak marah, saya cemas. Kalau memang tidak. Makin cantik dia kalau marah rupanya. Uti Caca, Masya Allah, barakallah. Halo Mbak Nora. Halo Bang. Santai lah. Halo, jangan digombal dia Bang, nanti pingsan nanti. Enggak, si Opung ini makanya malas saya diskusi sama si Opung. Tapi gak apa-apa lah dia di atas ya kan. Ya Bang, semua mau lanjut lagi Bang. Si Nora ini beribadah. Maghrib deh, maghrib. Jadi gimana, mau rungkat? Habis Isya lagi kita jumpa. Nah ya.
Ya, mungkin Opung ada yang mau disampaikan, Opung. Aku nengok tadi si Juma tadi yang pertama tadi kan langsung turun kan, karena aku dengar jawabannya itu ya membingungkan lah ya kan, tapi mau naik aku kan supaya agak bisa membantu pikirkan kan, karena kan harus kita bantu teman kita ya kan. Betul, betul. Iya, itu loh. Iya. Ya. Opung nanti habis Isa boleh bang? Opung? Boleh. Iya, hadir aja di sini. Gak usah diskusi, Pung. Jantungan pula kok nanti, Pung. Susah nanti, nggak ada ambulan sini. Alah, Nora yang jantungan nanti. Aku. Oke, Pung ya. Terima kasih ya, Pung. Sehat selalu, Pung. Mudah-mudahan Opung diberi hidayah oleh Yesus biar bisa menerima kebenaran. Oke, Fariban. Ya, selamat sore, Pung. Oras. Ya, Roy. Ya. Agama apa? Kristen. Ya, Bang. Nanti selesai Isa bisa kita lanjut lagi, Bang. Oh, bisa. Boleh. Iya, soalnya di waktu Makassar menunjukkan jam 6, situ data rahim juga. Bang Zuma mau ibadah sholat dulu sampai Isa. Insya Allah nanti jam 8 waktu sana, jam 9 waktu di sana atau jam 8 waktu sini ya. Kayak gitulah ya, Bang ya. Iya. Baru kita lanjut lagi ya, Bang Roy ya. Izin ya, Bang Roy. Siap. Iya, siap. Ya, makasih ya, Bang. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nutup sebentar boleh? Boleh, silakan. Sehat selalu, Abang. Silakan. Iya, sehat alhamdulillah. Pakai Tunggu jilbab dulu. dulu baru sampai. Mbak Ewi, tunggu dulu. Tadi Opung itu bilang sama Dinda Nora. Apa katanya? Baik perawanku. Maksudnya apa itu? Riban. Nggak ada. Maksudnya? Riban. Nggak ada. Apa? Nggak ada, Bang. Nggak boleh fitnah. Jangan jadi kayak Oten, Bang. Aku Bersaksi dusta. bertanya, Opung itu bilang gitu kok. Orang Nggak semua ada dengar dibilang kok di sini. begitu. Nggak ada dibilang begitu. Baik. Pariban. Bukan perawan ya. Dibilang bukan perawan. Pariban dibilang iya benar. Pariban. Iya, Pariban. Oh, apa Pariban? Nah, kayak begini, Bang. Abang punya bapak, punya kakak perempuan. Oke. Ya. Aku punya kakak perempuan. Bukan. Abang punya bapak. Ya. Abang punya kakak dengan adik perempuan. Bapak abang. Oh, bapakku. Ya, punya kakak adik perempuan. Punya kakak adik perempuan. Nah, itu disebut apa? Bibi ya. Bibi. Nah, dia punya anak laki-laki. Bisa menikah dengan adiknya atau kakaknya Bang Zuma yang perempuan. Itu namanya pariban. Oh, jadi maksudnya Opung tadi bisa nikah sama dirimu? Bagus lah kok gitu. Bagus. Apa? Pariban itu perjodohan. Iya, itu tadi dibilang. Enggak, udah. Bunda, silakan Bunda. Soalnya mau maghrib di sana juga. Nanti dilanjutin jadi aneh-aneh Bang Zuma. Bang, tadi aku buka live, tahu di typingan di bawah. Bunda cari yang berurat. Ku bilang jangan cari bawah di sini Bang Zuma. Aku nggak mau. Ya silakan Bunda. Tadi ada yang ngaku berurat. Tadi muncul di sini kan barusan turun. Itu tadi Madohe. Iya kan? Iya, Madohe. Ya udah. Langsung. Ayo Mbak Ewi. Terima kasih Bang Juma atas waktunya. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat ini sebelum Bang Juma abangku terbaik, terdebes, terhebat menutup pomalnya. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk mampir. Masya Allah, terima kasih giftnya. Tadi saya juga promo di tempatnya Bunda Nora. Kali ini saya promo untuk umroh. Mohon maaf jangan pernah bosan ya. Enggak bosan. Jadi umroh kali ini kita ditetapkan sama seluruh tim
timnya Bang Juma, kita pakai yang 37.500.000 untuk umroh bersama Bang Juma di tanggal 5 Januari 5 atau 15 saya lupa 2027. Insya Allah mudah-mudahan sahabatku yang di bawah berkenan untuk ikut umroh bareng dengan Bang Juma dan rekan-rekan. Amin. Abang kira-kira ada tambahan? Iya, pada teman-teman sekalian dimanapun berada, saatnya di awal tahun 2027 kita berangkat umroh ya, sama-sama kita ibadah bareng ke sana sama Bang Suma, kita bisa bercanda bersama selama kurang lebih 10 hari ya kan ya, belajar tanya jawab tentang apologet secara langsung, kan bisa tuh di pesawat kita ngobrol, kita membahas tentang apapun yang mungkin bisa kita bahas ya, kapan lagi kita bisa sharing-sharing langsung kan ya, sambil kita ibadah, kita belajar juga terkait dengan apapun itu yang sehubungan dengan apologet kan gitu. Jadi mari teman-teman DM kami yang ingin berangkat umroh bersama dengan kami, silakan. Waktu dan tempat disilahkan bersama dengan kami berangkat. Alhamdulillah. Bismillah, ya, Silakan Bang. DM. Bismillah. Ya, bismillah. Insyaallah. Nanti bisa DM langsung sama Bang Juma. Banyak juga yang DM sama Bang Juma. Alhamdulillah. Nanti dari Bang Juma bisa Iya, Masya diteruskan ke Allah. saya, atau ke Kak Nora bisa diteruskan ke saya, juga sama Bang Handi Salabes atau Akang Kian Santang. Jadi jangan lewatkan kesempatan umroh bersama Bang Juma. Sahabatku bisa menambah ilmu sambil umroh bersama Bang Juma. Betul sekali, Masya Allah. Untuk yang Bang, Silakan. untuk yang dari Singapura atau dari Malaysia, nanti mohon coba kirimkan kopi pasportnya kepada Bang Juma. Nanti saya urus bagaimana untuk perjalanannya dari Singapura atau dari Malaysia. Nanti tidak bareng tapi dengan tanggalnya yang berdekatan dan waktunya juga mungkin datangnya pagi, kita datangnya sore. Nanti ada tim yang ngurus di Jeddah atau di Madinah. Iya, baik. Masya Allah, luar biasa. Makasih Mbak Ewi, luar biasa informasinya. Teman-teman silakan DM kita ya, DM kita supaya kita barengan bersama didaftar dari sekarang gitu. Tadi Opung tadi itu mau didaftar bersama dengan Dinda Nora. Mana tahu di sana bisa kita. Iya, Bang, tadi siang waktu saya sebentar ya Bang, waktu saya bareng sama Kanora, aku dibilang pansos Bang, ya Allah. Jangan gitu dong. Kami yang pansos sama beliau ini. Ada Aku aja. pansos. Kalau sama Bang Juma tiga aku yang pansos. Enggak lah. Teman-teman belum tahu aja beliau ini siapa gitu. Ya, Alhamdulillah. Oke. Baik. Luar biasa. Baik Abang, terima kasih banyak untuk seluruh saudaraku. Saya mendoakan insya Allah nanti selepas haji, karena tahun ini saya tidak menjadi petugas haji karena ada kesibukan dari suami, jadi saya tidak ikut. Insya Allah saya nanti umroh di Agustus, persiapan nanti umroh bareng sama Bang Juma untuk di Januari. Saya doakan Abang Juma sehat selalu, diberikan kekuatan selalu, diberikan yang banyak, yang berkah, Kak Nora yang baik, yang soleh, yang banyak rezekinya, banyak duitnya, bisa segera ke pelaminan. Untuk yang di bawah juga semoga Allah diberikan kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala hal, bisnis yang lancar, amin ya robbal alamin. Robbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makasih. Makasih. Juga terima kasih buat gift-nya. Itu Bang Zuma Makasih, Mbak bagian Eni. sodonya nggak diisi doakan. Gak boleh. Sama saya nggak boleh dulu. Belum ada. Belum. Masih SMP. Kan orang Bang Juma masih SMP. Nanti jodohnya dari Singapura, kalau nggak dari Malaysia. Shh, jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia. Iya, rahasia. Dua sekaligus dikirim pakai paket.
ada dua dari cewek Malaysia atau enggak dari Singapura, jangan bilang-bilang ya orangnya nggak ada. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi turun wabarakatuh. juga Bang Zuma ya. Iya, siap, Selalu siap. Bang. Insya Allah nanti selesai. Makasih. Selesai Isa kita Ya. lanjut lagi ya teman-teman di bawah ya, selesai Oke. Isa. Saya izin turun Bang. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sore ini saya terlalu banyak teleponan, banyak kali pun teleponan ya terkait, maklumlah ini kan hari kerja ya, hari kerja pertama bank, jadi maklumi aja. Banyak transaksi yang membutuhkan konfirmasi ya. Maaf teman-teman. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah sebentar malam habis isya kita jumpa lagi. Dan teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya di sini ya. Ukhti Caca, Dinda Caca, makasih sudah mendukung live kita ini. Teman-teman semuanya yang typing, yang live orange dan juga posting ulang, terima kasih banyak ya sudah menemani kita sepanjang sore ini. Insya Allah akan jadi amal jariah. Dan juga minta maaf ketika ada kekurangan. Mas Dori, barakallahu fiik. Kepada teman-teman saya non muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan, tolong dong kebenaran itu ditelaah lagi, dipikirkan lagi, direnungkan lagi. Masa selevel pendeta kalian sudah kayak gitu modelnya kebablasan kan ya. Pengakuan-pengakuan narasi-narasi yang dibangunnya itu benar-benar ya apa ya, bagi kami umat Islam itu tidak berlandaskan dengan pijakan naluri kemanusiaan. Itu loh dasarnya. Jadi bagaimana bisa diterima ketika naluri manusia itu menolak? Itu susah untuk diterima. Ini ada yang mengatakan ini adalah pisau kemanusiaan, kita nggak bisa terima itu. Untuk itu yuk coba diperbaiki lagi lah, diperbaiki lagi, permantap lagi pengetahuan tentang kekristenan. Habis itu datang ke sini bernarasi yang rasional, yang bisa diterima oleh nurani kemanusiaan. Oke, teman-teman ya. Baik, kita tutup di sini udah azan. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar.